Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan tipe soal yang keluar di UTBK SNBT tahun 2025. Untuk diketahui teman-teman semua, soal-soal yang diujikan di UTBK SNBT pada tiap sesi tidaklah sama. Yang sama adalah konsep dari setiap soal yang diberikan. Jadi harap teman-teman dapat memahami dan menguasai konsep dari setiap tipe soal yang diujikan di UTBK agar bisa mendapatkan hasil UTBK yang maksimal. Dan besar harapan semoga teman-teman semua dapat lulus UTBK dan diterima sesuai dengan jurusan PTN yang diinginkan. Amin. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Tipe soal nomor 1 tentang persamaan garis. Persamaan garis berikut yang tidak akan memotong garis 2x min y sama dengan min 2 adalah. Nah, ini maksudnya dari 4 persamaan garis ini, mana persamaan garis yang tidak memotong 2x min y sama dengan min 2, ya. Dan untuk diketahui teman-teman, jika dua garis tidak berpotongan, misalnya bentuk garisnya seperti ini artinya sejajar ya. Dan kalau sejajar, maka gradiennya sama. Dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi koefisien X-nya yaitu M merupakan gradiennya. Nah, sekarang kita perhatikan persamaan garis 2X min Y sama dengan min 2 ini. Kita arahkan ke bentuk ini. Jadi 2X-nya pindah ke ruas kanan. Min Y sama dengan min 2X min 2. Kita kalikan negatif 2 ruas. Menjadi Y sama dengan 2X tambah 2. Nah, koefisien X ini yaitu 2 merupakan gradiennya ya. Kita cocokkan dengan keempat pernyataan ini. Untuk pernyataan yang pertama, ini koefisien Y-nya 2, sedangkan X-nya sudah di ruas kanan. Maka tinggal kita bagi 2 ruas. Y sama dengan 2X tambah 52. Nah, koefisien X ini merupakan gradiennya yaitu 2, dan ternyata sama. Kalau sama, maka pernyataan pertama adalah benar, dan pernyataan 3 juga benar, jadi tidak usah dihitung untuk mempersingkat waktu. Berikutnya pernyataan yang kedua, koefisien Y-nya 2, X-nya ini kita pindah ke ruas kanan, kemudian dibagi 2, jadi Y sama dengan min setengah X tambah 3 per 2. Koefisien X-nya itu min setengah merupakan gradiennya dan ternyata tidak sama. Maka pernyataan 2 ini sudah pasti salah. Jadi jawabannya 1 dan 3 yaitu B. Karena pernyataan 4 sudah pasti salah juga. Namun di sini kita akan membuktikan untuk pernyataan 3 ini benar, yaitu Y sama dengan 2X min 4 ya. Min 2X-nya pindah ke ruas kanan. Sehingga gradiennya 2. Sedangkan yang pernyataan 4 ini gradiennya adalah min setengah. Jadi jelas ya jawabannya adalah B. Lanjut tipe soal yang kedua tentang fungsi komposisi. Jika G komposisi fx tambah 1 sama dengan x tambah 2 dan fx sama dengan 2x tambah 3. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? Untuk pernyataan yang pertama, f2 lebih besar dari 7. Kita akan buktikan. Untuk fx sama dengan 2x tambah 3. Pernyataan pertama berarti f2, kita ganti x-nya dengan 2. 2 kali 2 tambah 3. 2 kali 2, 4 tambah 3, 7. Nah, ini harusnya F2 sama dengan 7. Tapi karena di sini F2 lebih besar dari 7, maka salah ya. Pernyataan 1 salah, maka yang 3 juga pasti salah. Tidak usah dihitung. Berikutnya pernyataan yang kedua, F3X. X-nya kita ganti dengan 3X. 2 kali 3X ditambah 3 sama dengan 6X tambah 3. Pernyataan 2-nya 3 tambah 6X. Ini sama saja cuma tukar posisi. Nah, kalau pernyataan 2 benar, pasti yang 4 juga sudah benar. Ya, tidak usah dihitung untuk mempersingkat waktu. Dan jawabannya D. Jelas ya? Nah, namun di sini kita akan buktikan yang 3 ini salah dan 4 ini benar. Untuk yang 3, F0 harusnya sama dengan 2 kali 0 tambah 3 sama dengan 3. Jadi salah ya. Yang keempat, G inverse min 4 sama dengan berapa? Nah, ini kalau dilanjutkan akan memakan waktu yang lebih lama. Namun kita akan buktikan apakah benar jawabannya min 7. Caranya dari soal G komposisi Fx tambah 1 sama dengan X tambah 2. Berikutnya kita rubah menjadi G komposisi Fx. Jadi dari X tambah 1 kita rubah menjadi X. Caranya X ini kita kurangi dengan 1 ya. Nah, sehingga X min 1 tambah 1 kan jadi X. Implikasinya X yang sebelah kanan juga kita ganti dengan X min 1. Kemudian ditambah 2. Nah, berikutnya G komposisi Fx kita rubah menjadi Gfx sama dengan X ditambah 1. Jelas ya?
Terus fx ini kita ganti dengan 2x tambah 3. Jadi G dalam kurung 2x tambah 3 sama dengan X tambah 1. Selanjutnya, G2X tambah 3 kita rubah menjadi GX. Caranya, X yang di sebelah kanan ini kita ganti dengan X dikurangi 3 dibagi 2 koefisiennya. Ya, jadi X dikurangi 3 yang ini. Jadi kalau tambah dikurangi, kalau min ditambah. Kemudian dibagi dengan koefisien X-nya sendiri. Setelah itu baru ditambah 1. Atau disederhanakan menjadi setengah X dikurangi setengah. Sehingga G inverse X ya sama dengan X ini ditambah dengan setengah ya. Kemudian dibagi setengah. Sama seperti inverse-nya ini teman-teman. Jadi X ditambah setengah dibagi koefisiennya itu setengah. Dikali 2 pembilang dan penyebutnya hasilnya 2X ditambah 1. Jelas ya? Nah, setelah itu X-nya kita ganti dengan min 4. Jadi G inverse min 4 sama dengan 2 kali min 4 ditambah 1 sama dengan min 7. Jadi jawabannya terbukti benar. Lanjut tipe soal yang ketiga tentang kurva. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 3x tambah 7 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu K, A, B dan L, C, D. Garis M melalui kedua titik tersebut. Jika B lebih besar dari D, nilai A min C sama dengan. Syarat dua fungsi berpotongan, maka dua fungsi itu kita samakan ya. Di fx sama dengan gx. Atau 2x kuadrat min x min 1 sama dengan x kuadrat min 3x tambah 7. Kemudian di ruas kanannya ini kita jadikan 0. Jadi ruas kanan ini pindah ke ruas kiri semua. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat jadi x kuadrat. Min x, min 3x jadi 2x. Di x kuadrat tambah 2x, kemudian min 8 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. Jika dikalikan hasilnya min 8 dan dijumlah hasilnya 2. Jadi faktornya adalah 4 dan min 2. Jadi x ditambah 4, kemudian dikali x min 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita cari pembuat nolnya. X tambah 4 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 4. X min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. X min 4 dan x min 2 ini kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya kita ambil yang persamaan fx-nya. Untuk x-nya min 4, berarti min 4 kuadrat 16. Kali 2, 32. 32 dikurangi min 4. 36 dikurangi 1, 35. Y-nya sama dengan 35. Berikutnya X sama dengan 2. 2 kuadrat 4 kali 2, 8. Kurangi 2, 6. Kurangi 1, 5. Y sama dengan 5. Sehingga titiknya, yang ini min 4,35 dan yang ini 2,5. Syaratnya B lebih besar dari D. Berarti ini A, B teman-teman ya. Ini C, D. Nah, B lebih besar dari D, maka B-nya adalah 35, D-nya 5. Sehingga A min C, A-nya yaitu min 4, D-nya 2. A min C sama dengan min 4 dikurangi 2, sama dengan min 6. Jelas ya, jadi jawabannya A. Lanjut tipe soal yang keempat tentang peluang. Pada sebuah kelas yang terdiri dari 15 siswa putra dan 10 siswa putri, akan dipilih kepengurusan yang terdiri dari ketua kelas, wakil, dan sekretaris. Jika ketua kelas dan wakil harus putra dan sekretaris harus putri, berapakah kemungkinan susunan kepengurusan yang bisa muncul? Nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan cara cepat, teman-teman ya. Karena di sini kita memilih ketua, wakil, dan sekretaris, kita siapkan 3 kursi. Di sini kursi ketua, wakil, dan sekretaris. Untuk ketua dan wakil syaratnya harus putra. Jumlahnya ada 15. Maka kemungkinan untuk memilih ketua peluangnya ada 15. Jelas ya. Kemudian untuk memilih wakil dari sebelumnya 15, kemudian 1 terpilih menjadi ketua, maka sisanya tinggal 14 ya. 15 kurangi 1, 14. Berikutnya sekretaris syaratnya harus putri, jumlahnya 10. Maka kemungkinannya adalah 10. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan saja 15 kali 14 kali 13. Hasilnya sama dengan 2100. Jelas ya? Nah, selain cara ini kita gunakan juga cara permutasi. Untuk putra 15 yaitu sebagai ketua dan wakil. Kemudian putrinya 10 sebagai sekretaris. Putra dari 15 ini diambil 2 yaitu ketua dan wakil, maka permutasinya 15, 2.
sama dengan 15 faktorial per 15 min 2 faktorial sama dengan 15 faktorial per 13 faktorial. Diuraikan 15 kali 15 kali 13 faktorial dibagi 13 faktorial. 13 faktorialnya coret. Sisanya 15 kali 14 sama dengan 210. Berikutnya yang putri, dari 10 diambil 1 sebagai sekretaris. Permutasinya 10 1. Kemudian 10 faktorial per 10 min 1 faktorial sama dengan 10 faktorial per 9 faktorial sama dengan 10. Sehingga banyak susunan yang terjadi, kita kalikan permutasi 15 2 ini dengan permutasi 10 1. Sama dengan 210 kali 10 sama dengan 2100. Jadi hasilnya sama dan jawabannya A. Jelas ya? Oke, demikian pembahasan tipe soal UTBK SNMPT. Semoga bermanfaat. Semoga dapat membantu teman-teman untuk meraih nilai terbaik di UTBK tahun ini. Dan semoga keluar dapat diterima sesuai dengan jurusan PTN yang diinginkan. Amin.